Ada di antara saudara kami ya Allah, yang mereka hari ini sudah terbaring di rumahnya ya Allah, tak bisa berjalan ya Allah. Tapi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan kepada kami datang ke Masjid Darus Sa'adah ini ya Allah. Ada di antara saudara kami ya Allah yang tak bisa lagi berbicara hari ini karena Engkau uji ya Allah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Awalasna ikhwanuka ya Rasul. Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Rasul mengatakan kuntum ashabi. Kalian yang hidup semasa denganku ini, melihatku, bertemu denganku, beriman denganku adalah sahabatku. Wa ikhwanuna allazi lam ya'tu ba'du. Saudara kita itu adalah mereka yang akan datang sesudah kita ini. Kita tak bertemu dengan mereka. Ya Allah, disebut nama Bapak Ibu sekalian dalam sebuah kerinduan dalam hadis yang sahih. Bertanya sahabat waktu itu, model apa pula ya Rasul bisa mengenali sahabat, bisa mengenali saudara-saudara kita itu ya Rasul? Rasul menyampaikan, saya akan bisa mengenalinya kalau kalian punya kuda yang banyak. Di kuda itu ada yang lehernya putih di antara ribuan kuda yang hitam. Apakah kalian akan bisa melihat jelas kuda itu? Iya ya Rasul. Maka saudara kita itu adalah mereka yang akan kita kenal nanti. Ghurran muhajjilina min asari sujud. Ghurran muhajjilina min asari wudu. Wajahnya akan bisa kita kenal karena wajahnya itu akan bercahaya, karena ketika dia hidup di dunia wajah itu digunakannya untuk berwudu. Wajah itu digunakannya muhajjilina min asari sujud. Waktu hidup di dunianya dia gunakan wajahnya itu untuk sujud di hadapan Allah. Dan insya Allah itulah wajah dari Bapak Ibu sekalian yang hadir subuh ini. Wajah yang dirindukan oleh Rasulullah, ingin bertemu. Dalam hadis yang lain, tahu enggak kalian kata Rasul, siapa orang yang mulia di antara kalian? Allah dan Rasulnya yang tahu, jawab sahabat. Rasul katakan, orang yang mulia di antara kalian itu, orang yang mulia di antara umatku itu adalah mereka yang apabila dipandang wajahnya, mereka yang apa kalian melihatnya, ketika kalian memandangnya, kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau apa ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Awak tengok, ingat terkunang awak dengan Allah. Sojok nampak di wajahnya itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah dengan sebenar-benar memujinya, karena kita akui sepenuh hati kita, Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada pada awak ini pun, kok rumah awak yang lancar, kebun sawit awak yang luas, kojo awak mungkin yang kini elok, ada istri, ada anak, ada usaha, ada pekerjaan, kita yakini fadunallah, kita akui dengan sepenuh hati kita, jiwa raga kita, semuanya itu datangnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Kita yakini dengan nama Allah, apapun terjadi atas kehendak Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan kebaikan. Kalau kita hari ini mendapatkan kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu faminallah. Kebaikan itu adalah kebaikan yang diberikan Allah. Bukan hebatnya kita menjadi orang lain, tetapi kebaikan yang kita dapatkan hari ini adalah pemberian Allah. Kita
akui dengan keimanan kita, pujian kita kepada Allah. Apapun nikmat yang kita miliki, keluarga, anak, istri, semuanya itu bismillah, masya Allah, makana min nikmatin faminallah. Nikmat kita bisa hadir di subuh ini, nikmat kita dihitung, bisa salat subuhnya seperti orang salat laila kullah, salat satu malam penuh. Nikmat bisa melihat suami, nikmat bisa bersama istri, nikmat bisa berkumpul dengan anak, nikmat bisa ada kumpul semuanya faminallah. Bukan di awak kojonya, bukan karena hebat kita sudah mencari istri, tetapi semua itu anugerah dari Allah. Bapak Ibu sekalian, bahkan kita yang hari ini bisa datang ke masjid Darus Sa'adah, rumah kebahagiaan ini, tempat kebahagiaan ini, bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak akan bisa kita melangkah, tidak akan bisa kita melihat, tidak akan bisa kita mendengar, la haula wa la quwata illa billah, kecuali langkah itu, pendengaran itu, penglihatan itu adalah yang diberikan Allah. Makanya ibu sekalian, kok awak sembahyang pagi Jumat, ada namanya itu imam biasanya membawa itu namanya ayat sajadah, surat yang ke-32 ya. Ayat sajadah itu di ayat pertengahannya, ketika perintah untuk sujud, awak sujud tuh masih di rakaat pertama biasanya. Aku yang awak baca Bapak sekalian dalam sujud ayat sajadah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajadah wajhiya, sujud wajahku untuk siapa? Lillazi khalaqahu, untuk Rabb yang menciptakannya. Wa sam'ahu wa basarahu. Apa ibu sekalian yang dimuliakan Allah, badanku milik awak, tapi Allah jelaskan enggak, awak bisa mendongak tuh sakko sam'ahu, bisa mendengar, wa basarahu, bisa melihat, bihaulihi wa quwwatihi. Itu adalah daya, kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada masanya nanti kekuatan itu tidak ada lagi, Pak. Tak ada lagi masanya kekuatan itu dalam tubuh kita. Tak bisa lagi melihat, tak bisa lagi mendengar. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah. Iza wudi'atil janazah wahtamalaha rijal ala aqanihim. Tiba masuknya besok, waktu kalian masing-masing, tubuh dia diletakkan di tengah rumah. Setelah diletakkan itu katanya, wa in kanat solihatan, kalau Bapak Ibu sekalian yang selama hidupnya itu menggunakan hidup ini, hidup yang bernilai amilah lima ba'dal maut, menjadikan amal terindahnya di rumahkah, di luar rumahkah, di kebunkah, dalam pekerjaankah, dia jadikan itu amal yang terindah untuk dia bawa sesudah akhiratnya. Berarti tubuhnya itu tubuh yang baik. Begitu meninggal terletak di tengah rumah itu, jenazah itu yang bicara, qaddimuni. Kok ini laki-laki, ada bininya, ada anaknya. Oh nak, oh mak, oh mi, copek kalian perlu dipayahkan aku. Qaddimuni. Ya Allah. Dalam hadis sahih disebutkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau enggak katanya, tak ada persiapannya. Sakit Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Begitu akan dipisahkan ruh dari jasad saja,
Fakaifa iza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kata Allah dalam surat Muhammad. Gimana nanti kata Allah kalau datang malaikat itu mencabut nyawa kalian, dipukulnya wajah dan punggung kalian. Untuk siapa? Untuk mereka yang menghadap Allah tanpa bekal. Ngeri kata Allah. Taruh izin mujrimuna fi ghamaratil maut. Malaikat itu memukul dengan sedahsyat-dahsyatnya, menyiksa dengan sesakit-sakitnya, meminta ampun, meminta tolong. Laula akhartani, ada kesempatan hidupnya di dunia, tapi tak mau dia bersedekah. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Camat kita untuk kita pembentukan UPZ. Subuh ini saya bersama salah seorang anggota Basnas Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Rudi SHI. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian bukan ingin menagih zakat Bapak Ibu sekalian, tak menagih zakat yang psiko, tapi nak menyuguhkan ke apa Ibu sekalian. Kok ada bisu mungkin yang kan dibagi goreng, mana rumah kan layak dibangun, mana mungkin ternak kan dibagikan, ada lah sama beliau, tentu mungkin melalui desa prosesnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Tapi di samping itu harus diingatkan juga kepada kita bersama bahwa Bapak Ibu sekalian, ada nanti orang yang dalam hidupnya dia punya kesempatan berzakat, tidak mau berzakat dia. Tibu malaikat mau tukinyo, bau terbayang nyonak berzakat. Mesti Bapak Ibu zakatnya ngantar ke sana. Di sini kan ada nanti dibentuk PZ kita. Zakat kita yang kita buat di sini untuk tempat kita nih, Pak, pembagiannya. Bahkan yang di kabupaten sana diturunkan ke sini. Nah, jadi jangan pula takut. Ada nanti orang kata Allah dalam Al-Quran, ketika akan meninggal dunia dia punya kesempatan hidup, hartanya ada tidak berzakat. Akunya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ya Allah, tunggu sebentar ya Allah. Hartaku banyak ya Allah, tapi aku belum berzakat ya Allah. Fa asaddaqu. Izinkan aku bersedekah di PZ ya Allah. Izinkan aku ya Allah bersedekah di desaku ya Allah. Tapi ya Allah, ketika berpisah ruh dari jasad, tidak ada kesempatan untuk menambah amal. Noleh kesempatan ini berzakat oleh Pak. Bu, nak bersedekah tuh ketika berpisah ruh dari jasad kita tuh tak ada kesempatan mau bersedekah lagi. Tak ada kesempatan mau berzakat lagi. Ketika berpisah ruh dari jasad, tak ada kesempatan ingin menambah amal ikut GSSB lagi. Tak ada kesempatan ingin bertaubat dari segala dosa lagi. Kok selama konya nak kemasajidnya, laula akhartani ila ajalin qarib wa akum minas salihin. Dia mau jadi orang soleh, no itu masonya Allah. Dulu tak mau dia ke masjid, sekarang dia yang digotong orang ke masjid. Wah tamalahar rijal. Uang yang mengangketnya dokek bahunya. Maka saat itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada persiapan menghadap Allah di saat itu luar biasa sekali. Ya wailah aina yasaluna ya. Cilah aku kok. Jenazah itu mana punya? Kemana kalian bawa aku kok? Ya, nak, biarlah kau di rumahku kok. Jangan bawa kalian aku. Kalau orang yang beriman tadi persegerakan. Kenapa? Allah tampakkan dia dicabut nyawanya dengan inna rawdah min riyadil jannah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam kuburnya dapat rawdah min riyadil jannah. Sebelum surga yang sesungguhnya Allah tampakkan yang akan dia terima. Apa yang permintaan mereka yang meninggal itu? Akimisah. Ya Allah, percepatlah kiamat kodam itu ya Allah. Percepat kiamat kubro. Tapi sebaliknya mereka yang tidak membawa amal sudah disiksa, akan
meninggalnya, disiksa di alam barzahnya, masih tetap minta kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan bima taraktu. Pulangkan aku ke dunia ya Allah, dulu aku ikut ke SSB ya Allah. Tapi tak ada tadi disebutkan berpisah ruh dari jasad. Ada kesempatan menambah amal, tak ada kesempatan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kau pak mengaji awal pagi kau subuh kau nyuruh subuh man ghada ilal masajid, siapunyo subuh pagi-pagi kemana nyopoi ilal masajid, poinyo ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia pergi ke masjid itu tidak lain yang dia inginkan adalah ingin menambah kebaikan, belajar agama, mengaji. Sesudah awak sholat subuh itu, la yuridu illa ayyata'allama khairan, belajar, mendongak kaji awak, atau awak yang memberikan kaji, awak yang mengajarkan mengaji itu, kana lahu, untuk bapak ibu yang datang subuh ini kata Rasulullah, ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Ya Allah, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Tidak saja ibadah haji kata Rasulullah, tamman hajjatuhu, sempurna ibadah hajinya. Godang tak palonya itu mak. Nah itulah. Nah poyoji kini lah bapak bayu mak. Walaupun belum disahkan, dong apa banyak 69 sampai 70 juta. Penambah apanya biaya haji. Tapi ini bukan menggugurkan bapak ibu yang sudah mendaftar haji ini maksudnya. Tapi seandainya kita yang punya kewajiban haji itu bagi yang mampu, tetapi mereka yang tidak mampu Allah sediakan. Yang mau datang ke masjid mendengarkan kajian subuh di GSSP, dalam hadis sahihnya disebut tamman hajjatuhu, bukan saja dia berhaji tetapi sempurna dalam pelaksanaan ibadah hajinya, pahalanya. Dek godang aduh uang apa ibu sekalian besok di dalam kuburnya itu banyak saja Rabbirji'uni tuh dimintanya nak ikut GSSB nya mek dapet pahala seperti haji yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Tetapi ketika sudah berpisah ruh dari jasad, tidak ada kesempatan itu. Wa min waraihim barzah kata Allah. Kini kula di alam barzah no ada kesempatan tuh deh. Jadi soalnya enggak apa cari pahala itu kan. Insyaallah mudah. Senang enggak mudah. Mudah sekali, tinggal kita mau enggak. Subuhnya saja seperti orang sholat satu malam dulu. Datang kita duduk di sini kita mendengarkan kajian nih. Seperti orang pahalanya melaksanakan ibadah haji, bukan saja yang sekedar melaksanakan ibadah haji, tapi pahalanya sempurna, tamman hajjatuhu. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, enggak tahu Pak, kini kolah di bulan apa? Rajab. Ya Allah. Pak, kalau di bulan Rajab nih Bu, ikut termasuk arba'atul hurum, salah satu dari 4 yang dimuliakan Allah. Disebutkan Allah dalam surat yang ke-9 ayat 36 dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan dalam hitungan Allah itu ada 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dalam ketentuan Allah di saat menciptakan langit dan bumi. Minha 4 dari yang 12 itu, dari yang 12 itu arba'atul hurum, ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu artinya terhormat, mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah,
Orang yang bisa memuliakan apa yang dimuliakan Allah, maka itu cerminan orang yang bertakwa. Jadi tausiah kita pagi ini berbicara tentang meraih kemuliaan di bulan Rajab tuh. Iko insya Allah hari yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Hari yang ke-6. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, mana yang 4 bulan itu? Az-zaman qad istadara kahayati. Zaman itu berputar, kata Rasulullah. Tidak sama oleh Pak. Tidak sama lagi Bu. 1443 Hijriah yang lalu dengan 1444 Hijriah sekarang. Meskipun sama di bulan Rajabnya. Awak tengoklah Mak, Bu. Ada yang 1443 Hijriah lalu masih ke SSB dengan kita. Masih kita lihat wajahnya. Masih bisa kita bercerita dengannya. Zaman itu kata Rasulullah berputar dia. Ada masa datang, ada masa pergi. Ada masa kecil, ada masa dewasa. Ada masa menangis, ada masa ditangisi. Ada yang tahun lalu masih GSSB dengan kita. Tapi ada yang di 6 Rajab subuh ini tidak lagi kita lihat wajahnya. Karena Allah sudah qadarna bainakumul mauta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kematian itu tidak dituonyo loh. Aduh dokter masojik raya ujung batu tuh. Bang Indra namanya guru SMP nya. Malamnya tuh ada orang meninggal. Poinnya berziarah. Paginya tuh ke sekolah. Minta izin ke guru kepala sekolah. Inyo kan membantu untuk menyelesaikan ikut fardu kifayah. Poinnya ke kubu nak menggali kubu guru kok Bang Indra kok. Bang Indra kan namanya. Wasit bola tuh kalau nggak salah tuh termasuk. Dokter ngasuh di situ dia ketika menggali kubur untuk membantu saudara, ini kebiasaan baik dia. Ternyata ketika menggali kubur itu qadarna bainakumul mauta. Ternyata dia pun meninggal di liang kubur yang dia gali itu. Sehat sebelumnya, permisi kepada kepala sekolahnya mau membantu saudaranya menyelesaikan fardu kifayahnya, salah satunya menggali kubur. Tetapi Allah ingin tampakkan ini hamba yang baik, seseorang meninggal tergantung amalnya. Ternyata kebiasaannya yang saya dengar Abang Indra kan ini orang yang selalu kalau ada orang ditimpa musibah yang diknya bagiannya mungkin tidak bisa mengopani, tidak bisa yang lain, berkubur untuk disemangatkannya. Allah takdirkan meninggal dalam membantu saudaranya. Hari itu juga ternyata dia harus dikuburkan. Kematian itu datang bukan karena di awak punya jabatan selesai dulu. Di ujung batu juga tuh Haji Iwin, anggota dewan awak, termasuk dari dapil awak kok. Rokan sampai kosong. Saya dengar orangnya sehat-sehat saja sebelumnya Pak Haji. Sehat-sehat Bapak Haji Iwin tuh. Jabatannya belum selesai, masih ada 2024 baru habis. Tapi ketika datang panggilan Allah tuh lo bisa tunggulah, lu selesaikan dulu jabatan anggota dewan gua sampai 2024. Nah, fa iza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak melihat tua, tidak melihat sakit, tidak melihat ketika dia berjabatan. La yastakhir. Sehat-sehat saja sebenarnya. Tahu habis makan tuh langsung nggak lama meninggal. Ingin disampaikan zaman itu berputar, artinya maukah kita hari ini kalau tahu zaman itu berputar tidak sama antara Rajab yang lalu dengan Rajab sekarang ini, akankah kita jadikan Rajab yang sekarang ini berlalu begitu saja, padahal ini disebutkan oleh Rasulullah adalah bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyat, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 terpisah, Rajab baina Jumada wa Sya'ban. 1 yang terpisah itu kata Rasulullah dia adalah bulan Rajab, letaknya sesudah Jumadil Akhir dan sesudah sebelum Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, berarti di tengah Rajab, berarti bulan ke-7 ibunya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Apa amal yang harus kita lakukan? Oleh kajinya di bulan Rajab Allah menyebutkan amalan yang harus kita jaga. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim awak bulan. Ulama tafsir katakan orang yang berbuat kezaliman hari ini di bulan ini berbuat dosanya banyak, no? Dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan ini bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga kita untuk tidak bertengkar. Awak tahan dulu ibu sekalian. Nak bongi awak ke apa ke apa aku kok? Nak bongi awak ke adik-adik anak-anak ibu tuh, tahan dulu. Aku ingin aku nak muliakan bulan Rajab kok. Biarlah ikulah kau nak hari kau. Aku tunggulah le, berapa hari le ya? Hitung lah. Selesai bulan kau aku lepehkan bunyi itu ke abang. Yolah apa? Tapi bukan pula aku mau ngondong kaji tadi aku boleh bongi di bulan Sya'ban ya. Awas lah besok. Nah model itu dong. Tapi maksudnya apa? Kalau ibu menahan itu, kemarahan bapak menjaga itu tidak mudah marah. Di bulan ini Allah yang akan memuliakan bapak ibu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah kokohkan kemuliaan itu untuk bapak ibu sekalian. Maka saya katakan kau nak dicoba bulan Sya'ban besok, pasti aku yakin akan awak lakukan itu. Karena awak sudah paham. Allah sudah kokohkan kita untuk tidak jadi orang yang pemarah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, amalan yang harus kita jaga di bulan Rajab ini adalah mari kita banyak berdoa. La turaddu bil qada illa bid du'a. Rasul Bapak Ibu sekalian, belum tiba Ramadan, dia sudah berdoa. Dari bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan lain nak besok Ramadan, tapi Rasul dah minta doa sama Allah biar dipertemukan dengan Ramadan, agar umurnya sampai ke Ramadan. Minta sama Allah. Tidak itu saja, barik lana, berkahi hidupku ya Allah di bulan Rajab, berkahi istriku ya Allah, berkahi anakku dalam kebaikan, berkahi usahaku ya Allah, banyakkan berkah hasil panenku. Itu namanya barik itu. Ziyadatul khair maknanya bertambah kebaikan kita, bertambah hasil panennya, bertambah cinta suami sama kita, bertambah sayang istri sama kita, bertambah hormat anak sama kita. Ziyadatul khair, mintalah kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Enggak sampai di situ, sampai bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, ya Allah panjangkan umurku bertemu dengan Ramadan. Amalan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, amalan yang harus kita jaga adalah Rajab ini Bapak Ibu sekalian adalah peringatan ulang tahun sholat sebetulnya. Kalau kita lihat peristiwa mulia di bulan Rajab ini, ada peristiwa apa Ibu sekalian? Isra Mi'raj. Kok aku dulu waktu kecil itu terdengar tanggal 27 di bulan Rajab terjadi peristiwa yang menakjubkan. Masuk-masuk kecil itu terdengar model itu. Mak melakukan untuk aku. Maka ini adalah bulan untuk meningkatkan kebaikan sholat kita, menjadi sholat yang khashi'in, bukan sholat yang sahur. Sholat itu ada 2 yang mengojokkannya Pak. Ada 2. Pertama sholat yang khashi'in. Sholat khashi'in ini adalah sholatnya orang yang beruntung, kata Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang mereka dalam sholatnya khashi'in. Yang dia khusyuk. Bagaimana khusyuknya itu? Dia merasa yang senuna annahum mulaqu rabbahum. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 itu.
Dalam sholat itu dia merasa berhadapan dengan kebesaran Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dalam hadis disebutkan. Dia menjadi orang yang ihsan dalam ibadah. Kalau dia tidak bisa melihat kebesaran Allah, dia yakin Allah selalu melihatnya. Dia akan jaga sholat dia, tidak menjadi sholatnya orang yang sahur. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang sholat yang sahur ini seperti apa? Sholat dia ingin dipuji. Alladzina hum yura'un. Ibu tuh rajin ya ke masjid. Hah? Nah, ibu nyuruh di Facebook tuh. Alhamdulillah lah selesai sholat di masjid Darus Sa'adah subuh kok. Nggak ibu. Subuh udah Sa'adah ibu ya. Alhamdulillah selesai sholat di masjid Raya Besar Al-Ihsan subuh ini. Nah itu alhamdulillah bisa sholat zuhur berjamaah di Masjid Ubudiyah Tandun ini. Kalau orang yang sahur itu ibadahnya ingin dilihat oleh orang. Tapi kalau itu benar pula masanya sama kita buat, tidak apa-apa. Masa Rasulullah ada model itu. Jangan lo bisa koyak masojik leh. Ustaz kula polo kok nih ya. Ada itu ngadu sama Rasul. Ya Rasulnya sembahyang kalau Rasul nyo wek-wek itu FB kalau ibarat itu itulah bahasanya. Tapi kalimat yang lain. Dia sholat tapi kerjanya nggak sesuai dengan sholatnya itu. Kata Rasulullah, biarlah. Nanti sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia tetap sholat, kata Rasul, sholatnya itu yang akan mencegahnya dari sholat perbuatan keji dan munkar. Tetaplah sholat. Kalau di kampung Kutandu itu ada loh kadang-kadang abang-abang di situ nyobok yang agak reman-reman tuh. Apa guna sembahyang tuh lagi ini kalau sedang ndak elok kojo tuh biarlah dulu ndak elok besok bau lah tua awak baru awak nak sholat ini bener. Padahal kedatangan kematian tadi ndak melihat dulu tuanya. Nah itu ndak benar juga itu. Kalau rasanya belum baik, rasanya kagak tetap sholat. Kata Rasulullah, biarpun seperti itu, insya Allah nanti sholatnya yang akan membimbing dia. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Pak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita jaga sholat kita. Bukan kita saja, ingatkan anak kita, ingatkan suami kita, ingatkan istri kita. Pak, kok di rumah awak Pak terjadi kebakaran, alhamdulillah, contoh saja. Di rumah kita ini terjadi kebakaran. Di situ anak kita, di situ istri kita sedang tidur. Tiba-tiba ini kebakaran kita di luar rumah nih. Tahu nih api besar. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Apa pediakan di anak apa itu di dalam rumah itu terbakar? Demi Allah dapat. Apa cinta, apa sayang. Biarlah badan gua terpanggang, tapi anak sama istriku selamat. Masuk apa ke rumah walaupun ada api, ditarik anak itu nondanya, biarlah ya aku biarlah tariknya nondanya, biarlah ya tarik ini sampai keluar dari rumah. Nah ponginya mau marah dia, mau tidak senang dia, tapi karena cinta kita ingin mau selamatkan dia, tidak mau kita dia terbakar api itu. Biarlah kita terbakar api asal anak kita selamat, tidak rela kita. Itu api di dunia Pak. Ibu juga kayak gitu. Pasti ibu tidak rela. Biarlah badan ibu terbakar, asal anak ibu selamat. Kalau di rumah itu ada api, pasti ibu tidak rela anak ibu terbakar api. Kalau rumah itu terpanggang, ibu akan paksakan juga masuk tuh. Biarlah kaki ini terbakar, tangan ini terbakar, tapi aku bisa menyelamatkan anakku. Tidak mau anak itu aku paksa, mau marah dia terserahlah. Yang jelas anakku selamat. Itu api di dunia Pak. Begitu cintanya kita, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang bapak juga begitu kepada anak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada api yang lebih dahsyat dari dunia itu. Ukida ala nari alfasana hatta marot. Api nanti di yaumil kiamat itu dipanaskan 1000 tahun, warnanya merah. Summa ukida alaiha, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, hatta yadbah. Kemudian api itu menjadi putih. Summa ukida alaiha, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, hatta sudah.
kemudian dia hitam kasauda muslimah, hitam pekat. Api itulah yang akan dibakarkan untuk siapa? Masalakakum fis saqar. Ditanya besok kepada penduduk neraka, apa yang mengakibatkan kalian bisa masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu hidup di dunia kami sehat badan, punya kesempatan waktu untuk salat. Lam naku minal musallin, kami tidak salat. Jadi Pak, kalau anak kita nggak mau sholat, mau marah, dia paksa sholat. Kadang-kadang api di dunia kita nggak rela, apalagi api di akhirat. Harus kita jaga ya. Pasti bapak nggak rela, ibu nggak rela. Nenekku apalah kok nyanyi, sholat ke sholat, biarlah. Sama model api tadi itu di rumah tuh, nak apu nyinyo, nak bonginyo. Seperti apa marahnya akan kita keluarkan dari rumah itu. Kalau rumah itu terpanggang, nak mau kita dia terbakar. Itu juga dengan sholat tuh. Mau dibilangnya kita ibu nih, cerewet nenek nih, sholat ke sholat aja kita disuruhnya, biarlah, itu tanda sayang ibu, bapak sama anak. Maka jaga sholat tuh. Kalau kita bisa belikan HP itu anak, belikan HP anak, kadang-kadang harganya luar biasa. Itu kadang saya masih ingat, Pak, kalau masa-masa kecil saya itu, bapak saya itu ingatkan saya itu, sholat marilah sholat, 5 waktu tidaklah berat, jangan diturut orang yang sesat, agar selamat dunia akhirat. Sobat nyanyikan dari samping aku tuh, terdonga terkonang. Dunia ini tanam-tanaman, ke barat juga condong dahannya. Dunia ini hanya pinjaman sementara, ke akhirat juga kesudahannya. Nah tentu itu tak ada lo punya atau kadang-kadang. Tapi mengingatkan tentang sholat. Sekarang masih teringat sama saya. Tapi kadang-kadang ini tidak sampai lagi kajinya. Dek sayang semua anak, HP dia gitu. Aduh tuh bu, nggak ingin nyobi sholat ya. Aduh tuh ibu tuh konsultasinya sama aku. Aku kan disuruh sama ustad. Masa sebetulnya masuk pak. Jadi itu kadang-kadang saya akan ditanya sama ustad. Apa ini ustad? Aku heran ustad. Nak bertanya loh ustad. Jamaah kok, jangan aja. Anakku tuh ustad ngomongnya ustad. Makanan sayur ustad. Anaknya bocil kok. Sampai tahun 5 tahun. Dia apa tuh ustad? Dalam hatiku, aku seharusnya ibuku bertanya sama dokter gizi. Tapi aku lah aja. Awak ustad, kau sampai bertanya sadonya di uang tuh. Tentu yang kutanya sedapi aku pula secara agama. Oh iya bu ya. Namanya bu makan sayur no. Ini pada suku sambal lado tuh ustad. Nah sambal-sambalnya ya. Sambal lado tuh. Oh iya. Jadi dulu bu apa kebiasaan ibu bu rasanya? Abu itu konang-konang ibu waktu ibu dulu sedang mengandung anak ibu kok. Oh iya ustad, kalau aku konang-konang ustad. Aku biasanya ustad suka kumbek macam-macam ustad. Suka kumbek sambal ustad. Sedang kumbek sambal itu ustad biasanya aku ustad. Sambal lado, terasa nikmat, terasa sedap nyonya. Kau sedang mengandung kok? Lagunya sambal lado. Tentu bu jawabku secara agama. Bu, wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Di saat janin ditiupkan ruhnya oleh wa nafakha fihi min ruhihi, di saat janin ditiupkan ruhnya oleh Allah di rahim ibu sekalian, lebih kurang 120 hari. Ja'ala lakumus sam'a, di situ anak awak lah mendonga san kata Allah. Wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang mau menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah, padahal masa kandungan itu seharusnya dijaga.
untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Maka jangan heran, biasa baca ayat kursi sedang hamil ibu-ibu sekalian, baca ayat Al-Ikhlas, kadang 2-3 tahun lah pandai anak tuh. No payah-payah wak majanya doh. Pandai suangnya. Kenapa? Sudah didengarnya dalam kandungan kita itu kata Allah, "Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Lah mendonganya. Ini luar biasanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah yang harus kita jaga. Jangan lo besok anak tuh kan, no betah di rumah ada gitu. No betah anakku di rumah Ustaz. Lama bori Ustaz, mau pulang-pulang Ustaz. Kebiasaan ibunya kok. Alamat palsu tua punya ibu. Kemana, ke sana, kemari mencari alamatnya. Sedang hamilnya kok. Didongak di anak tuh sedang hamil tuh. Lama donganya Allah. Sama wal absar. Begitu lahir ke dunia ompek di mutan, no dapet di rumah dong mangori ku terpasok mencari apa? Kesana kemari mencari alamatnya. Tapi kau jual anak tuh, poi koyen, poi kesinte, pulanglah anak, pulang anak tuh. Maka ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Di bulan ini, mari kita ingatkan anak istri kita, suami kita untuk sholat. Jangan lupa, jangan berhenti. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam menyambut Rajab ini, mari bagi waktu kita untuk berpuasa. Tak ada memang hadis khusus, tapi hadis umumnya ada. Sum minal hurumi watruk. Berpuasalah kalian di bulan haram, termasuknya Rajab. Watruk, kalau nak tinggalkanlah. Tetapi kemuliaan tadi dilipat gandakan, maka dikatakan man shoma yauman fi sabilillah. Uang yang hendaknya sehari berpuasa di jalan yang Allah ridho, mencari ridho Allah. Ab'ada Allahu anin nar 70 kharifan. Allah akan jauhkan darinya selama 70 tahun perjalanan dari api neraka. Ya Allah, sonang cari palu tuh. Sonang bu. Susah cari palu tuh susah. Bila itu susahnya berpisah pun dari jasad. Nggak ada kesempatan bukan. Nak puasa awak nu bisa leh. Nak sholat awak nu bisa leh. Tapi ketika ada ruh di jasad ini, Allah berikan pahala terbaik. Pahala yang besar untuk kita. Puasanya luar biasa. 1 hari saja karena Allah diberikan Allah pahala yang luar biasa. Sama kata Allah, diberikan Allah, dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Ya Allah. Maka mulailah puasa kita yang tertinggal Rasulullah terganti deh. Nah, niatkanlah puasanya bukan puasa Rajab, tapi puasa qadha awak. Puasa qadha itu dapat awak puasa pahala puasa bulan Rajab tuh, karena bahagian di bulan hurum awak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita gunakan kesempatan di bulan Rajab yang diberikan Allah ini untuk kita selalu bermuhasabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari amalan wajib kita maupun amalan sunnah kita. Tadi sudah kita sampaikan, hindari pertengkaran, kita harus banyak berdoa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita di bulan ini mari kita puasa, kita mulai latih puasa, karena ada perintahnya. 1 hari yang berpuasa di bulan Hurum itu kemuliaannya dilipat gandakan Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kata ulama tafsir tentang amal ibadah secara umum, apapun amal ibadahnya sebetulnya, tetapi termasuklah puasa di sini tentu. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian subuh ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersemangat untuk beribadah di hadapan Allah, semakin semangat untuk datang ikut GSSB. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena pahalanya yang luar biasa. Ada juga pahala yang lain, tapi ini yang kita baca yang bentuk lainnya. Mendengar kajian itu sama dengan orang melaksanakan ibadah haji, sempurna pahalanya. Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita berdoa untuk orang-orang yang kita cintai. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ada niyatina wa kulli niyatin shalihah ala hazil jamaah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdah. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Rabb yang Maha Pengasih, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Rabb yang Maha Hidup yang memberikan kehidupan, dengan rahmat-Mu ya Allah, subuh ini, pagi ini ya Allah, nastaghits. Kami berdoa bersama, kami berdoa berjamaah. Auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta alaina. Anugerahkan kami selalu ya Allah untuk bisa berterima kasih atas begitu banyaknya nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melangkah ya Allah. Tidak sedikit kami lihat ya Allah, ada yang mereka ya Allah sejak lahirnya tidak bisa melihat, tapi hari ini ya Allah Engkau sempurnakan kami bisa selalu melihat ya Allah. Ada di antara saudara kami ya Allah yang mereka hari ini sudah terbaring di rumahnya ya Allah, tak bisa berjalan ya Allah, tapi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan kepada kami datang ke Masjid Darus Sa'adah ini ya Allah. Ada di antara saudara kami ya Allah yang tak bisa lagi berbicara hari ini karena Engkau uji ya Allah dengan penyakit ya Allah. Tapi hari ini ya Allah kami bisa berbicara dengan sempurna ya Allah. Auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Anugerahkan kami untuk berterima kasih ya Allah. Kami takut badan ini tak bisa berjalan, Engkau uji ya Allah. Kami takut mata ini Engkau uji tak bisa melihat ya Allah. Kami takut lisan ini tak bisa lagi berbicara dengan penyakit stroke kalau Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terkadang ya Allah banyak kewajiban ya Allah yang kami tinggalkan karena kesibukan dunia kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Kami akui ya Allah, Abu'la kami nikmatika alaina. Kami akui banyaknya nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami akui juga ya Allah banyaknya dosa yang kami lakukan ya Allah. Kalaulah bukan karena ampunan-Mu ya Allah, kalaulah bukan karena rahmat-Mu ya Allah, hidup kami akan sengsara ya Allah. La nakunanna minal khasirin. Hidup kami akan sengsara ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami tidak mau seperti orang yang Engkau sebutkan ya Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun yang berpaling dari peringatan-Mu, tak mau salat, tak mau baca Quran, tak mau berbuat baik, Bainalahum ma'isyatan dhanka. Hidupnya sempit ya Allah, Engkau sebutkan ya Allah. Tidak itu saja ya Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Kami tak mau ya Allah Engkau kumpulkan karena kesalahan kami ya Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Saat itu nanti kami bertanya ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa di padang mahsyar-Mu ini kami buta ya Allah? Dulu waktu di dunia kami lihat anak kami lihat suami kami lihat istri kami tatap teman kami ya Allah. Kenapa hari ini kami buta ya Allah? Wa qad kuntu basyira. Padahal dulu waktu di dunia kami melihat. Engkau jawab ya Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Dulu waktu di dunia setelah diingatkan untuk salat, berbuat baik, berbakti kepada suami, jaga istri dan anak, ingatkan salat. Fanasitaha, tapi kalian lupa. Kadzalika yauma tunsa. Demikianlah hari ini pun Engkau kami lupakan, kata Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, yang Maha Pengampun ya Allah. Auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna. Ya Allah, berikan kami orang yang selalu juga bersyukur mengingat jasa kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. 9 bulan kami berada dalam rahimnya ya Allah. Dari buah jari ini kami dibesarkannya ya Allah. Engkau ceritakan bahwa wada'at kurha, dalam kandungan itu bukan senang ibu kami mengandung kami ya Allah. Bukan senang ya Allah. Wa hamluhu wa
wa fisaluhu salasuna syahra. 30 bulan kami berada dalam pelukan ibu kami ya Allah, dibesarkannya ya Allah, tak bisa makan, diberikan suapan untuk kami ya Allah, tak bisa minum, diambilkan air ya Allah, tak bisa mandi ya Allah. Tubuh ini selalu dimandikannya ya Allah, tak terhingga ratusan ribuan kali tubuh ini dimandikannya ya Allah. Bantu kami ya Allah agar bisa selalu berterima kasih dengan kebaikan seorang anak ya Allah. Kami lihat terkadang matanya tajam untuk kami ya Allah, seolah itu ketegasan, tapi sesungguhnya itulah bentuk kasih sayang ayah kepada kami ya Allah. Terkadang dia tahan seleranya untuk tidak makan sesuatu agar kami bisa bersekolah ya Allah, agar kami bisa menikmati apa yang kami inginkan ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ayah dan ibu kami ya Allah. Rabbirhamhuma, rahmati mereka ya Allah. Bagi mereka yang sakit hari ini ya Allah, berikan kesehatan. Bagi mereka yang hidup panjangkan umur taatnya ya Allah. Bagi mereka yang hari ini sudah mendahului kami ya Allah, Allah tu'afif. Kalau karena kelalaiannya dulu mendidik kami ya Allah, dia tak sempat sholat untuk menafkahi kami ya Allah, sehingga lupa kewajiban di hadapan-Mu ya Allah tu'azib. Jangan Engkau siksa ya Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana dia sudah mendidik kami di waktu kecil dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, barik lana fi Rajab. Berikan kebaikan kami di bulan Rajab ini ya Allah. Baik rumah tangga kami, baik suami kami, baik anak kami, baik rezeki kami ya Allah, baik kehidupan kami, baik ketaatan kami ya Allah. Wa barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan. Panjangkan umur kami untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia ini ya Allah, dalam keadaan hasanah ya Allah. Wa fil akhirati hasanah ya Allah. Berikan kami juga ketika meninggalkan dunia ini ya Allah, dalam keadaan hasanah ya Allah, dalam keadaan kebaikan ya Allah. Anjilir rahmah wa maghfirata wa ni'mataka ala hadhihi jamaah. Allahumma fina mahabbata wal widad. Allahumma fina mahabbata wal widad. Allahumma fina mahabbata wal widad. Allahumma asrif alaina ya Allah su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Rabbana taqabbal du'aana. Ya Allah, terima doa kami pagi ini ya Allah, kama taqabbal du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau terima doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.